ibaratnya perang psikologis ini ya Bang Ray Rangkuti, semua mengatakan bahwa kita optimis bahwa menang satu putaran. Sama semuanya dengan optimis seperti itu. Tapi kira-kira mungkin tidak sih satu putaran 50/1 berarti apa? Lebih dari 85 juta pemilih? Ini bagaimana? Ya kalau soal mungkinnya sih mungkin saja ya, tapi tentu harus kita lihat berdasarkan situasi yang kekinian kan. Nah kalau situasi yang kekinian itu yang saya sebut tadi itu saya nggak terlalu yakin ini akan satu putaran, ini akan jadi 2 putaran gitu. Meskipun secara umum ada kesamaan di lembaga survei itu, sebut saja Prabowo naik gitu kan, Ganjar menurun. Tapi saat yang bersamaan PDI stabil, bahkan di atas 20% kan. Dan harus ingat bahwa partai yang diidentikan dengan Pak Jokowi cuma dapat 0,9% gitu. Bagaimana? Makanya kan kalau kita baca di mikronya, jangan yang makronya ini kita jadi lama-lama kita bingung sendiri nih, itu karena nggak jelas kemana dan seterusnya gitu. Tapi itu yang menurut saya menjelaskan kepada kita ini kalau begini ini kayaknya nggak akan sampai 2 putaran di tengah di mana tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi ya hari demi hari makin menurun kan gitu ya. Kemudian juga saat yang bersamaan ini kita belum masuk ke masa kampanye yang boleh jadi di debat nanti akan sangat menentukan juga ya elektabilitas seseorang itu. Apakah di debat ini orang menjatuhkan pilihan kepada kandidat tertentu atau tidak dan seterusnya gitu ya. Kita perlu belajar dari pengalaman 2017, 2019, 2017 Pilkada DKI Jakarta karena debat ada calon yang tiba-tiba turun drastis. Di 2019 karena debat juga ada calon presiden yang juga tidak terpilih gitu. Jadi debat ini nanti juga akan sangat menentukan untuk kenaikan elektabilitas calon presiden gitu. Oke, apakah juga ini membuat bahwa kalaulah kecil kemungkinan Pilpres 1 putaran, siapkan juga kronologis Pilpres 2 putaran. Berarti kita harus menentukan arah dukungan ini kalau 2 putaran, limpahan dukungan dan juga suara bagaimana Bang Ray? Ya itu kan artinya ke siapa yang menang di antara kandidat-kandidat ini kan. Dan kemana akan berlabuh. Cuma yang saya lihat sekarang ini orang tidak lagi punya batas psikologis gitu. Jadi misalnya kalau kita kan dulu misalnya membuat asumsi bahwa orang NU itu nggak akan ke Anies, sekarang melebur gitu kan. Orang PKS itu kemungkinan nggak akan ke PDI Perjuangan. 2024 belum tentu gitu. Karena semua sekarang batas-batas itu kelihatan hampir sudah tidak ada gitu. Kita bisa bayangkan Demokrat dengan Pak Muldoko katakanlah di semacam satu perahu meskipun Pak Muldoko belum menyatakan dukungannya secara tegas. Tapi kan Anda ingat Pak Muldoko itu pernah punya masalah konflik dengan Partai Demokrat dan sebagainya. Ibarat mobil kalau kronologis atau skenarionya 1 putaran ini mobil gasnya ke depan ini. Tapi kalau 2 putaran harus sen kanan atau sen kiri nih. Mungkin juga disiapkan kronologis 2 putaran untuk masing-masing capres dan juga cawapres di sini. Mungkin saya ingin ke Bang Daniel terlebih dahulu. Wah ini kita juga siapkan opsi 2 putaran ya. Ini bagaimana Bang Daniel? Ya pada prinsipnya kalau optimisme itu tentu optimisme kemudian dibarengi dengan upaya maksimal pasti dilakukan oleh tim ya. Tim ingin tentu pemilu kita, kami misalnya ingin menang dalam 1 putaran, kemudian tentu juga itu akan memudahkan biaya negara dan sebagainya. Itu pasti ingin terus didorong oleh tim sebagai penyemangat, spirit dan sebagainya. Apalagi didukung oleh data dan fakta di lapangan terkait dengan hasil survei, kemudian juga terkait dengan komunikasi Pak Prabowo dan Mas Gibran serta tim dengan masyarakat dan sebagainya. Nah yang kemudian yang kedua tentu tadi saya ulangi lagi Mbak Caca, yang jelas dalam porsi kami kita ingin menang dalam 1 putaran, kemudian ingin memastikan juga tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini perpecahan, karena poin utama Pak Prabowo tetap menang dengan cara terhormat, menang dengan cara tetap mempersatukan dengan politik dan partai politik lain. Oke, Bang Daniel karena sudah keluar statement dari Bang Dani, saya ganti ya pertanyaannya kepada Bang Dedi. Bang Dedi, ini dari Bang Daniel sendiri, kalau 1 putaran Pilpres lebih sederhana, biaya lebih murah, tidak ada perpecahan. Bang Dedi bagaimana? Sepakat gak untuk itu? Ya tentu itu bisa terjadi hanya jika terjadi intervensi kekuasaan dengan berbagai macam bentuk. Kalau melihat angka-angka di lapangan sih saya kira
Saya berani taruhan nih sama Bung Daniel tuh nggak mungkin 1 putaran gitu. Wih, Saya nggak berani Tapi taruh. saya ingin membantah sedikit pernyataan Bung Daniel. Saya ingin membantah sedikit ya, bahwa yang menyatakan 1 putaran itu hanya tim sukses. Gibran itu dalam 2 hari berturut-turut aja ngomong 1 putaran loh. Tanggal 12 dia ngomong di Jakarta Selatan waktu deklarasi relawan, tanggal 11 dia ngomong di Lampung, ya, ketika acara di Lampung. Jadi ini apa namanya bukan hanya juru bicara gitu. Jadi saya kira itu harus diklarifikasi dulu. Lalu yang kedua begini, apapun hasil pemilu yang menentukan itu rakyat. Kita akan menerima apapun hasil pemilu. Itu pertama. Yang kedua, kita tentu sama sepakat bahwa pemilu itu harus riang gembira, harus jurdil, harus luber. Tetapi fakta hari-hari ini itu semua kan omong kosong. Kita melihat bagaimana operasi instrumen-instrumen kekuasaan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud terjadi secara terang benderang begitu ya. Bagaimana orang-orang yang secara rela begitu ya mendukung pasangan Pak Mahfud dipanggil oleh aparat, disuruh bikin acara lagi, itu terjadi. Saya hanya ingin mengingatkan, pemilu ini akan menjadi masalah yang sangat besar, bahkan akan melahirkan krisis politik ketika instrumen-instrumen negara ini terus bekerja ya, dan akhirnya membuat masyarakat muak gitu. Kalau rakyat sudah muak, saya kira apapun hasilnya, pertama itu berpotensi melahirkan benturan politik, yang kedua itu akan membuat legitimasi pemerintahan, hasil dari kecurangan itu akan bermasalah. Ambil contoh saya sudah katakan tadi, aparat desa secara terbuka mendukung 1 pasangan calon presiden. Bang Deddy. Padahal undang-undang tentang desa itu udah jelas melarang. Ya baik, Ya, Bang Deddy itu kan tanggapi ya, jelas. sebentar ditahan dulu. Udah Bang Deddy? Ya. Ya, Bang sebentar Daniel dong. boleh Kan ditanggapi. Tadi saya juga diam aja. Iya. Ya, Saya kan diam aja tadi. Mbak Caca pertama yang ini yang saya sebut sebagai paradoks. Jadi terkait dengan narasi kecurangan dan kemudian seolah-olah menunjuk hidung kepada pasangan Prabowo Gibran, agaknya itu tidak tepat. Kenapa? Saya kira saya tidak menunjuk pasangan Gibran ya. Saya menunjuk kekuasaan. Iya, kekuasaan itu tadi. Ya. Karena yang berkuasa saat ini, Mas Deddy, itu adalah PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan kan sudah berulang kali menyatakan bahwasannya Anda ruling party. Dan di sisi lain juga Anda harus pahami sekarang yang mengontrol pemilu dan bisa mengawasin pemilu itu adalah Menko Polhukam, Pak Mahfud yang kebetulan. Ini kan Anda kan mengabaikan hal yang realita. Kemudian itu mengabaikan realita. Begini ya, faktanya bahwa Menko Polhukam itu hanya bersifat kebijakan. Jadi itu narasi murahan tanggung jawab Menko Polhukam. Misalnya Menko Polhukam itu tidak punya pasukan, Pak. Kejaksaan Agung dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini agak unik begitu. Jadi uniknya adalah ketika tuduhan itu justru dialamatkan kepada orang lain, padahal yang punya instrumen kuat dan berkuasa itu adalah pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi tidak tepat kemudian penggunaan narasi. Ini saya harus klarifikasi, Mbak. Curang padahal yang berkuasa dan punya kekuasaan dan Bang Daniel di kabinet dan sebagainya itu adalah salah satunya adalah PDI Perjuangan. Bang Daniel, jadi Bang Daniel. Narasi itu agaknya tidak bijak. Iya, Bang Daniel, supaya Bang Daniel dan juga Bang Deddy mungkin ditahan dulu ya. Mbak Caca, misalnya ke Pak Aparangkas ini nanti saya kasih kesempatan. Iya, pasti. Iya, oke kalau begitu. Baiklah. Yang berkampanye Pak Ganjar dan Pak Mahfud terjadi di Jawa. Hari ini beritanya banyak. Kemudian ada kepala daerah yang bikin MOU untuk memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud. Itu semua ini nanti kasih kesempatan klarifikasi. Bang Daniel, tadi Bang Daniel sempat mengoreksi pernyataan saya, bahkan juga dibenarkan oleh Bang Deddy bahwa tidak ada sumber dari capres dan cawapres kita mengenai Pilpres 1 putaran. Tapi dikutip oleh Bang Deddy, saya pun juga tahu Gibran pernah mengatakan itu. Bagaimana tanggapannya? Betul, Mas Gibran dalam poin itu menyatakan dalam tadi menjawab keinginan dan semangat para tim sukses dan pendukung.
ya. Itu pertanyaan itu yang kemudian disampaikan Mas Gibran di forum tim sukses dan para pendukung untuk menjawab keinginan dan semangat mereka untuk satu putaran. Itu pertama. Nah, dari sisi Pak Prabowo justru ingin terus kita agar tetap bekerja maksimal menjawab dari optimisme dan keinginan para pendukung itu, Mbak Caca. Jadi posisinya itu, tapi kita tidak ingin sesumbar, kita tidak ingin sombong. Kita dalam posisi ingin memastikan kita bekerja keras menuju apa yang dicita-citakan dan diinginkan oleh para pendukung tersebut. Bang Deddy masih punya kesempatan untuk menanggapi, tapi saya harus iklan dulu Bang, karena Gus Coy di sini senyum-senyum di sebelah sini ya. Ibarat paling atas kayak mercusuar ini, melihat yang di bawah ini lagi ribut ini. Apakah diuntungkan ini Anies dan juga Caimin sesaat lagi?